ambil sendiri gak sih? Cuma megang gini doang. Goblok banget lu. Langkah 1, terima TV baru dari mobil pengantar barang toko elektronik. Langkah 2, bawa TV baru ini ke dalam rumah. Langkah 3, ganti TV lama ini dengan TV baru itu. Setelah TV baru selesai dipasang, kamu mulai menonton apa saja di TV barumu. Kamu memilih menonton Netflix, karena bulan ini banyak film bioskop baru yang rilis. Langkah 4, pilih film bioskop yang baru rilis di Netflix. Saat memilih-milih film bioskop mana yang kamu ingin tonton, kamu menemukan sebuah animasi kartun di seksi N. Animasi itu bernama Adit Sopo Jarwo, sudah lama kamu tidak menontonnya. Langkah 5, tonton Adit Sopo Jarwo. Adit, tolongin Dit. Langkah 6, matikan TV. Setelah menonton Adit Sopo Jarwo, kamu merasa kesal dengan karakter bernama Dennis. Si Dennis dikit-dikit minta tolong Adit, dikit-dikit minta tolong Adit, beban bener tuh bocah, katamu kesal. Yang bikin kamu kesal lagi, mengingat pas adegan dimana mobil Dennis kebalik tapi malah minta tolong Adit, padahal kan bisa balikin sendiri. Mobil kebalik yang balikin sendirilah Dontok. Masa minta tolong sama Adit, beban banget si Dontok. Di saat kamu tahu adegan itu, kamu mulai benci dengan karakter Dennis dari Adit Sopo Jarwo. Langkah 7, nonton YouTube di malam hari. Kamu baru saja menonton trailer film horor terbaru di YouTube, yang dimana akan hadir di Netflix pas tanggal 5, dan itu membuatmu tidak sabar menonton film itu di TV barumu. Tiba-tiba, video berganti menjadi suatu episode Adit Sopo Jarwo yang sudah kamu tonton siang tadi. Mengingat karakter Dennis yang beban dan menyebalkan itu, kamu pause videonya dan mulai berkomentar negatif seolah-olah membuli si Dennis. Seperti yang kamu lihat di kolom komentar ini, ternyata banyak penonton yang membuli Dennis mulai dari kelakuan, gaya hidup, bahkan fisiknya. Demi bisa mengikuti tindakan tidak terpuji yang dilakukan banyak penonton, maka kamu pun berkomentar hal serupa. Dasar beban, udah gendut hitam pula, mending mati aja si mati minum racun ya hahaha, itulah komentarmu tentang Dennis. Di pagi hari, kamu hendak bermain skateboard di taman. Tapi sebelum itu, kamu punya ide bagaimana kalau kamu melakukan sebuah eksperimen sosial, yaitu seharian menjadi Dennis. Karena sifat dia yang beban, ini menginspirasimu buat ngeprank semua orang dengan sifat beban Dennis itu sendiri. Langkah 8, berdandan menjadi Dennis. Adit, tolongin. Setelah berdandan, bawa skateboard dan pergi menuju taman skateboard. Langkah 9, tiba di taman skateboard. Di taman, kamu hendak bermain skateboard, namun mengingat kamu akan prank semua orang dengan kelakuan Dennis yang sangat beban itu, kamu akan melakukan hal itu di taman. Langkah 10, hampiri seseorang yang duduk di kursi taman. Langkah 11, jatuhkan skateboardmu dengan sengaja di dekatnya. Bang, tolongin bang, ambilin skateboard gua yang jatuh. Mendengar perkataanmu, untung saja orang itu baik, jadi dia pun mengambil skateboardmu yang jatuh dan mengembalikannya padamu. Ini bang, lain kali jaga skateboardmu baik-baik ya bang. Lalu kamu pun menerima skateboard yang jatuh ini. Setelah ambil kembali, kamu berupaya melakukannya kembali, karena menurutmu ini sangat menyenangkan. Bang, tolongin bang, ambilin lagi skateboard gua yang jatuh itu. Kamu pun mengatakan itu lagi untuk yang kedua kalinya. Bisa ambil sendiri gak sih, cuma megang gini doang. Goblok banget lu, gak punya otak ya, bukannya bantu ambil. Dia emosi sampai menghancurkan skateboard milikmu. Maaf bang,
Tadi itu gua cuma bercanda, seriusan. Dia sama sekali tidak percaya dengan omonganmu, dia anggap itu sebuah kesengajaan, lalu dia memukul pundakmu dengan skateboard. Ah bohong lu, pergi sana anjing. Langkah 12, pergi menuju laundry buat mencuci semua pakaianmu yang kotor ini. Langkah 13, tiba di laundry. Di dalam, kamu melihat isi ruangan laundry ini. Tumben laundry sepi, biasanya hari libur sering rame. Selama pakaian milikmu sedang dicuci, kamu melihat ada pemilik laundry yang sedang menyapu lantai, dan posisi dia tak jauh darimu. Melihat dia di dekatmu, kamu kepikiran lagi buat kerjain seseorang dengan sifat beban Dennis, karakter yang paling kamu benci itu. Wah, kayaknya cocok juga pemilik laundry gua kerjain pakai sifat bebannya don itu. Kira-kira gua kerjain pakai apa ya? Mending pakai keranjang gua jatuhin terus minta tolong ke pemilik laundry kayak di taman skateboard tadi. Langkah 14, kerjain pemilik laundry itu. Kamu berjalan ke arahnya, tak lama kemudian kamu menjatuhkannya di depan pemilik laundry yang sedang menyapu itu. Bang, tolongin bang, keranjang gua jatuh, katamu. Pemilik laundry pun mulai membantu ambil keranjang yang kamu sengaja jatuhkan, sedangkan kamu nyengir saat melihat pemilik laundry ambil keranjang itu. Setelah diambil, dia merasa cukup heran sampai menghela nafas. Kenapa orang itu gak ambil sendiri aja ya, kenapa malah gua yang ambil, di dalam hatinya. Ini bang, lain kali jangan ceroboh menjatuhin barang di depan orang, udah malu-maluin, nyusahin lagi, kata pemilik laundry. Kamu mengiya-iyakan saja perkataan dia, dan menerima kembali keranjang jatuh ini. Kamu menjatuhkan keranjang dengan sengaja lagi, tapi karena terlalu cepat, keranjang tersebut membuat pemilik laundry terjatuh. Lo sengaja yang bikin gua jatuh gini, marah pemilik laundry. Kamu pun panik dan ingin meminta maaf, tapi lebih baik lari dari laundry daripada kamu dihajar dia balik menggunakan keranjang milikmu. Langkah 15, lari dari kejaran pemilik laundry. Kemana ada orang itu? Dicari satu kampung gak ketemu-temu. Kalau beneran ada, auto gua jeblosin dia ke penjara dah. Kali ini kamu merasa aman dari kejaran pemilik laundry itu. Mungkin ini sudah saatnya kamu menghilangkan dandanan Dennis ini supaya menghilangkan identitas. Langkah 16, pulang ke rumah agar bisa menghilangkannya. Saat berjalan, kamu menabrak gerobak tukang cendol yang sedang berjualan tak jauh dari tempat. Tragisnya, tukang cendol itu tertimpa gerobak dagangannya yang begitu berat. Hal itu membuat dia berteriak sangat keras karena kesakitan yang luar biasa. Mendengar teriak kesakitan yang begitu keras, para warga kampung mendengar hal itu semuanya menunda aktivitas sementara. Siapa yang teriak itu? Kayaknya ada yang minta tolong, mungkin ada yang butuh pertolongan kayaknya. Semua warga kampung pun beramai-ramai mencari sumber suara sampai benar-benar ketemu sumbernya. Setelah mencari sumber suara itu kemana-mana, akhirnya mereka menemukannya. Mereka melihat kamu yang sedang diomelin tukang cendol, dia meminta kamu ganti rugi atas kerusakan gerobak dagang miliknya. Ganti rugi sekarang, dasar nyusahin orang mau berdagang, marah tukang cendol. Aja sendiri, gua mah mau kabur, bukannya ganti rugi, kamu malah kabur dari tempat. Dia syok kamu kabur dan tak mau ganti rugi, tapi untung saja ada warga yang menyaksikan kejadian ini. Semuanya mohon tolong saya, dagangan saya dirusak sama orang gak bertanggung jawab itu, kata tukang cendol. Ya udah, kita kejar aja orang itu, bikin satu kampung resah saja. Para warga pun mengejar kamu dan membantu tukang cendol yang terjatuh itu. Saat mau cari tempat aman,
kamu menoleh ke belakang dan melihat ada kerumunan warga yang mengejarmu, dan ini sangat gawat bagimu. Anjing. Sekarang gua dikejar warga, waduh gua harus gimana ya, kayaknya gua harus sembunyi, katamu. Langkah 17, cari tempat persembunyian. Mendengar suara teriakan warga yang telah melewati tong sampah ini, kamu pikir mungkin situasi sudah aman, dan sekarang ayo keluar dari persembunyian. Langkah 18, pastikan kamu sudah mencari jalan menuju pulang ke rumah. Kamu sudah lelah berlarian melarikan diri dari kejaran warga, namun di depan kamu melihat ada ojol parkir di dekat dan kamu rasa mungkin pulang ke rumah bakal cepat pakai itu. Langkah 19, cepat pesan ojol. Setelah itu, suruh dia berkendara menuju rumahmu untuk segera melepaskan dandanan Dennis ini. Saat ojol berhenti, kamu mendengar ada suara teriakan warga yang tak jauh dari sini. Ternyata, warga yang mencarimu tak jauh dari jalan raya, hanya saja tertutup pagar tembok sehingga kamu yang lagi naik ojol gak terlihat. Tapi kamu tidak percaya suara itu nyata, dan itu palingan cuma perasaanmu saja. Langkah 20, kamu tiba di depan gerbang rumah. Namun, pas kamu hendak buka gerbang, driver ojol menyetopmu kalau kamu harus bayar ojol terlebih dahulu. Tapi kamu justru enggan membayar, karena kamu mengaku kalau kamu tidak punya uang. Mendengar perkataan itu, driver ojol murka denganmu, dan tiba-tiba dia memutuskan untuk kembali ke tempat semula di mana kamu bertemu dengannya. Kamu menegur driver ojol buat berhenti, tapi karena driver merasa rugi karena gak dibayar, dia pura-pura tidak mendengar dan tetap mengendarai motornya. Saat dalam perjalanan, kamu merasa ini tidak adil, padahal tadi ojol sudah mengantarmu sampai rumah, malah balik lagi. Jadi hal itu antara menyusahkan dirimu dan driver ojol, jadi serba salah semua. Tiba-tiba, kamu menggoyangkan motor driver ojol karena merasa tidak terima diginiin. Driver ojol pun panik, tiba-tiba motornya bergoyang yang ternyata disengajain sama kamu. Akibat kamu terus-menerus menggoyangkan motornya, motor driver ojol menabrak tong sampah dan kalian berdua terjatuh. Setelah kejadian, driver ojol memarahimu, percuma lo gua antar jauh-jauh, deket-deket, dari sana, dari situ, kemari, tapi ujungnya gua gak dikasih duit sama lo. Bacot, suka-suka gua lah, mau bayar mau enggak, yang penting utang masih bisa dibayar, ngatur lo, balasmu. Oh, berarti lu berhutang ya? Lagi-lagi gua dapat penumpang yang ngutang, udah 16 kali malahan. Udah sana lo pergi, biar gua yang pulang ke rumah jalan kaki, dasar ojol beban negara lo. Ya udah baik-baik jalan kaki sana, nih jangan lupa kembalian lo. Kamu dikasih ojol ludah sebagai kembalian karena dia terus-terusan dapat penumpang yang ngutang untuk ke-16 kalinya. Dasar ojol stres lo, kamu emosi sampai lempar sampah ke arah ojol yang udah pergi. Namun, di sisi lain ada warga tadi yang mengejarmu karena kasus tukang cendol, dan mereka sekarang ada di jalan yang sama. Tunggu, itu kan orang yang kita kejar tadi. Lah iya bener, wajahnya aja persis kayak yang ditunjuk sama tukang cendol. Mau kemana lu?